Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Profesor Nizam. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dr. Hari Budiarto. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan para perwakilan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa senang dan syukur kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk menyaksikan acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentang kesinergisan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Kampus Merdeka dan Beasiswa Talenta Digital. Kegiatan penandatanganan PKS pada pagi ini merupakan suatu wujud sinergi kedua institusi dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Hadirin yang kami hormati, untuk mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan. Bapak Ibu yang kami hormati, program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir untuk masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program Kampus Merdeka dan kerjasama yang dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Profesor Nizam. Kepada Bapak Nizam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Yang saya hormati Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kominfo, sahabat saya Dr. Hari Budiarto. Yang saya hormati para rektor, direktur, pimpinan perguruan tinggi yang berbahagia dan rekan-rekan sivitas akademika yang bergabung di dalam pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan satu acara penting, peristiwa penting, kerjasama antara
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Kita semua tentu meyakini bagaimana kemajuan Indonesia ke depan ini akan sangat ditentukan dari kesiapan talenta-talenta unggul dengan kemampuan teknologi, terutama teknologi informasi yang kuat. Kita harus menjadi leader di bidang ini dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta menyiapkan riset dan inovasi yang tepat di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Oleh karena itu, kerjasama antara Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang melakukan regulasi dan pembinaan di bidang komunikasi dan teknologi informasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai kementerian yang bertanggung jawab di dalam mengembangkan sumber daya manusia dan menyiapkan riset dan inovasi, ini tentu sangat-sangat penting, sangat-sangat sentral bagi kemajuan kita ke depan, terutama di dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang teknologi informasi, teknologi digital, serta riset dan inovasi di bidang tersebut. Di harapan kita melalui perjanjian kerjasama ini, maka agenda-agenda kebutuhan dari sektor komunikasi dan teknologi informasi dapat secara selaras dipenuhi oleh program-program yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan bisa saling melengkapi, bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa dioptimalkan untuk kemaslahatan dan akselerasi di berbagai sektor. Seperti kita ketahui, saat ini kita punya lebih dari 4.000 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kalau semua fokus bersama di dalam akselerasi kebutuhan sektor, maka tentu hasilnya, dampaknya, skalanya akan sangat besar dibandingkan dengan kalau kita bekerja secara parsial. Jadi saya menyambut sangat baik rencana untuk penandatangan PKS pagi hari ini, dengan harapan sinergi ini bisa terus kita bawa bersama-sama, jadi kita bisa terbang tinggi seperti serangkaian angsa yang menyeberang benua dengan bersama-sama bergotong royong, saling menguatkan, saling mengisi, saling mengasah asih dan asuh. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari teman-teman Kominfo selama ini. Terima kasih dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi dan membimbing, memberikan hidayah pada kita semua di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun bangsa yang lebih baik, lebih maju di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nizam atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, program Digital Talent Scholarship merupakan program beasiswa pelatihan intensif di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan melalui beragam akademi dan tema pelatihan untuk beragam target peserta. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan beasiswa talenta digital, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepada Dr. Hari Budiarto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita dapat melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah berkenan bekerjasama dan bersinergi dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Kampus Merdeka
dan beasiswa talenta digital atau yang biasa disebut sebagai Digital Talent Scholarship. Program peningkatan kapasitas SDM ini merupakan upaya bersama pemerintah dalam mendorong daya saing sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih maju. SDM yang berkualitas juga dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia, khususnya dalam upaya percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, langkah-langkah dan program-program pengembangan sumber daya manusia tidak semestinya dilakukan secara ekosektoral. Pengembangan SDM harus didukung dan dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh lembaga, organisasi, maupun korporasi swasta, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih masif dan merata. Untuk itu, pemerintah berperan tidak hanya untuk melaksanakan program pengembangan SDM, namun juga membangun ekosistem pengembangan SDM. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan pimpinan perusahaan teknologi global yang telah menjadi mitra pemerintah dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang besar pada program pengembangan sumber daya manusia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Organization of Economic Development Cooperation OECD telah memasuki pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu dari 4 pilar utama di dalam mendukung ekonomi berbasis pengetahuan. Menurut survei dari IMD World Digital Competitiveness pada tahun 2020, daya saing digital Indonesia masih berada pada posisi 56 dari 63 negara. Maka Presiden Jokowi menekankan salah satu arahan percepatan transformasi digital adalah kesiapan SDM digital. Presiden juga menargetkan bahwa pada tahun 2024, posisi daya saing digital Indonesia dapat meningkat ke peringkat 45. Sehubungan dengan hal itu, maka akselerasi pengembangan SDM yang memiliki skill digital dalam rangka proses adaptasi dengan teknologi-teknologi baru, ini merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi. Menurut riset dari World Bank, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Dengan perkiraan jumlah kebutuhan talenta digital 600.000 orang setiap tahunnya. Perubahan tatanan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 juga mewajibkan tenaga kerja untuk menguasai paling sedikit basic digital skill dalam keahlian teknologi terbaru. Sehingga dibutuhkan pengembangan keahlian melalui rescaling dan upscaling berdasarkan keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku kementerian teknis yang menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui Badan Litbang SDM mewujudkan arahan Bapak Presiden dengan meluncurkan program pendidikan tanpa gelar yang dinamakan Digital Talent Scholarship, yaitu terdiri dari beberapa akademi. Yang pertama adalah FGA, PSGA, Professional Academy, Thematic Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Government Transformation Academy, Digital Leadership Academy, dan yang terakhir adalah Talent Scouting Academy. Talent Scouting Academy merupakan bidang pelatihan yang cukup baru dan diluncurkan pada tahun 2021 dan merupakan program peningkatan kompetensi dan pemberian kesempatan sertifikasi global yang ditunjukkan bagi para mahasiswa S1 yang terbaik, yang menempuh tahun terakhir perkuliahan dan memiliki passion, bakat, dan minat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, tema-tema pelatihan yang ditawarkan juga beragam, di antaranya adalah Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, Blockchain, dan lain-lainnya.
Pada penyelenggaraannya, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mitra perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi global. Program Talent Scouting Academy ini mencakup program pelatihan yang dibungkus melalui magang di industri, serta pelatihan yang dapat menggantikan sejumlah satuan kredit semester yang diwajibkan oleh universitas dan sertifikasi global di bidang TIK. Lulusan dari program Talent Scouting Academy ini juga berkesempatan untuk mendapat prioritas pada program beasiswa S2 di luar negeri Kementerian Kominfo dan bekerja pada industri TIK global di luar negeri. Tujuan akhir program ini adalah menyertakan diaspora Indonesia yang setelah mendapatkan pengalaman dan keahlian teknologi informasi di luar negeri dapat ditarik kembali untuk membangun industri domestik nasional dan berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia. Program Talent Scouting Academy tahun 2021 akan disiapkan dalam 2 model pelaksanaan, yaitu secara daring dan secara luring. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kerjasama yang terjalin untuk program Kampus Merdeka dan Digital Talent Scholarship dapat membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan talenta digital dan mendorong daya saing Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Budiarto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sambutan yang disampaikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki agenda inti pada kegiatan pagi ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang kesinergisan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Kampus Merdeka dan beasiswa talenta digital. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Nizam, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Hari Budiarto, untuk dapat menandatangani piagam perjanjian kerjasama melalui aplikasi Kita melanjutkan kepada agenda berikutnya, yaitu pemaparan program kerjasama yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Hari Budiarto. Untuk itu kepada Bapak Hari Budiarto kami persilakan untuk dapat menyampaikan paparannya terkait dengan beasiswa talenta digital. Terima kasih kepada pembawa acara. Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan program dari Kementerian Kominfo tentang Digital Talent Scholarship. Dan ini kita akan mempresentasikan tentang tema-tema apa saja tentang Digital Talent Scholarship dan beasiswa S2, S3, baik di dalam negeri dan di luar negeri untuk tahun 2021. Lanjut. Tolong dilanjutkan lagi terus. Ya. Lanjut lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, target Indonesia Digital Talent atau target Indonesia Digital tahun 2021 sampai 2024 yang sudah kami sampaikan, ini sesuai dengan 5 arahan dari Bapak Presiden tentang pelaksanaan transformasi digital. Yang pertama adalah 600.000 dari talenta digital yang harus dihasilkan pelatihannya untuk setiap tahun sebelumnya. Terus kemudian lapangan kerja ini harus tercipta sebagai pertumbuhan dasar itu sebesar 2,5 juta. Terus kemudian yang lebih penting itu juga ada 50% usaha mikro, kecil, dan menengah atau ultramikro yang terdigitalisasi ini adalah 50% dari seluruh
jumlah yang ada. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, program Digital Talent Scholarship ini mempunyai beberapa sasaran strategis, antara lain yaitu mempersiapkan talenta digital yang dibutuhkan oleh pasar kerja, terus kemudian menyediakan pelatihan untuk alih kompetensi pada era industri 4.0, kemudian juga kita mengembangkan SDM talenta digital ini yang berdaya saing dan berkarakter. Jadi istilah berkarakter adalah tidak hanya menguasai kompetensi teknik yang ada, tetapi juga mereka akan diberikan beberapa soft skill, misalkan bagaimana tidak gampang menyerah, terus kemudian soft skill tentang bagaimana melakukan lobby, berkomunikasi, dan sebagainya, termasuk juga kita berikan bekal untuk kebangsaan. Bapak Ibu juga kita sasarannya adalah meningkatkan tata kelola dan kelembagaan untuk pelatihan talenta digital ini. Lanjut. Target Digital Talent Scholarship ini kita sudah mulai tahun 2018, ini adalah 1.000, terus kemudian 2019 25.000, tahun 2020 60.000, dan tahun 2021 kita mentargetkan 100.000 talenta digital. Kami membuat 8 akademi untuk mencapai target 100.000 itu yang sudah kami sebutkan tadi waktu sambutan, yaitu ada 8 akademi, antara lain adalah Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Thematic Academy, Professional Academy, Government Transformation Academy, ini diperuntukkan untuk ASN, kemudian Digital Entrepreneurship Academy, serta Talent Scouting Academy. Lanjut. Bapak Ibu, untuk Fresh Graduate Academy ini memang diperuntukkan untuk lulusan S1 dan mereka belum bekerja dan mereka berasal dari bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian dari bidang MIPA dan bidang teknik yang lainnya. Dan kami menyelenggarakan dengan beberapa tema, yaitu sekitar ada 20 tema, dan ini bekerjasama dengan perusahaan global. Dan setelah mengikuti pelatihan di dalam Akademi FGA ini, kami berikan sertifikasi, dan sertifikasinya langsung dari perusahaan global. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mempunyai akademi yang kita namakan sebagai Vocational School Graduate Academy. Untuk VSGA ini diperuntukkan untuk lulusan SMK dan lulusan D3 atau D4. Kemudian mereka setelah melakukan pelatihan, mereka akan diberikan sertifikasi yang sesuai dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini dilakukan sertifikasi oleh LSP. Dan apa yang diajarkan modul-modulnya ini berbasiskan kepada SKKNI. Lanjut. Kemudian ada program yang cukup menarik Bapak Ibu, yaitu Thematic Academy. Jadi Thematic Academy ini menyasar kepada masyarakat. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi Thematic Academy ini kami selenggarakan, ada yang bersifat online, juga ada yang bersifat offline. Jadi antara lain misalkan kita bekerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman sama Universitas Padjadjaran untuk membuat pelatihan bagi ex-pekerja migran. Terus kemudian kita juga bekerjasama dengan perbankan, di sini ada BNI, ada Mandiri, ada Bank Rakyat Indonesia, itu melakukan pelatihan di bidang IT untuk perbankan. Selanjutnya mereka yang sudah dilatih, mereka akan magang di BRI, di BNI, atau di Bank Mandiri. Selanjutnya mereka bila berdasarkan evaluasi yang ada, maka mereka bisa langsung direkrut sebagai pegawai dari bank tersebut. Terus kemudian juga ada IT untuk disabilitas. Kemudian juga yang terbaru kita akan melaksanakan Thematic Academy untuk digital forensik. Jadi ini diperuntukkan untuk para penegak hukum,
kemudian para penyelidik PNS dan sebagainya. Untuk yang sudah lulus FGA maupun yang VSGA, maka untuk tahap berikutnya kami menyediakan suatu pelatihan untuk di tingkat mahir, yaitu yang di tingkat profesional. Jadi kita namakan sebagai Professional Academy. Ini memang diperuntukkan untuk masyarakat atau yang sudah lulus melakukan pelatihan-pelatihan di bidang FGA maupun VSGA. Pro Academy ini akan dilakukan sertifikasi oleh perusahaan global, sehingga para profesional ini juga mempunyai kompetensi yang standar. Lanjut. Ada juga program tentang Digital Entrepreneurship Academy. Ini memang diperuntukkan untuk kami menyertakan tujuannya untuk perekonomian digital. Jadi kita didik masyarakat-masyarakat tersebut supaya bisa melakukan penjualan-penjualan produk langsung ke dalam marketplace. Jadi modul-modul yang kami siapkan untuk DEA ini, yang pertama masyarakat itu akan diajari tentang bagaimana melakukan manajemen keuangan melalui aplikasi-aplikasi yang online yang sudah ada. Terus kemudian setelah melakukan manajemen finansial atau manajemen keuangan, mereka diajarkan untuk bagaimana melakukan pengemasan produk, melakukan upload ke dalam marketplace dan sebagainya. Kemudian juga mereka juga diajarkan untuk bagaimana cara mengirimkan sampai kepada cara melakukan ekspor. Jadi kita bekerjasama dengan Bea Cukai, kemudian Bea Cukai itu memberikan modul untuk mengajarkan kepada para pengusaha digital ini prosedur-prosedur di dalam melakukan ekspor kalau ada yang membeli dari luar negeri. Artinya masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri tentunya itu melalui jalur ekspor. Kemudian untuk para ASN atau aparatur sipil negara, kita menyediakan yang dinamakan sebagai Government Transformation Academy. Jadi ini program ini memang diperuntukkan untuk ASN dan ini merupakan untuk dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan bagaimana melakukan pelayanan publik yang berbasis digital. Lanjut. Selanjutnya ada dua program. Dua program ini memang diperuntukkan untuk kepemimpinan digital masa depan. Jadi kita membuka dua akademi yang namanya TSA maupun DLA. Jadi kalau TSA atau Talent Scouting Academy ini adalah program yang diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir yang mempunyai talenta-talenta khusus baik di bidang studi maupun di bidang yang lainnya, misalnya di bidang olahraga, di bidang organisasi, dan sebagainya. Terus kemudian kita memberikan pembekalan, juga kita memberikan pelatihan oleh perusahaan global, dan juga kita memberikan pemagangan di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian apabila peserta dari TSA ini mempunyai passion untuk bisa meneruskan pendidikannya ke S2, maka akan kita berikan prioritas untuk mendapatkan beasiswa S2 dari Kementerian Kominfo. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan Lemhanas untuk Digital Leadership Academy. Jadi ini diperuntukkan untuk para pimpinan, yaitu bisa bapak-bapak dari perguruan tinggi, misalnya Pak Dekan, kemudian atau Bapak Ibu Dekan, atau Bapak Ibu pembantu rektor, atau mungkin Bapak Ibu yang merupakan pimpinan lembaga. Jadi kami melakukan pendidikan ini dengan melakukan gabungan yang dari ASN, dari BUMN maupun dari perguruan tinggi. Kemudian kita melakukan studi banding ke luar negeri untuk bisa melihat bagaimana tata kelola yang ada di negara-negara lain dalam rangka untuk membuat suatu tata kelola yang lebih bagus di lembaganya masing-masing. Jadi demikian Bapak Ibu tentang program akademi yang ada di dalam Digital Talent Scholarship atau beasiswa untuk talenta digital. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang beasiswa
S2 maupun S3 di dalam negeri dan di luar negeri yang sedang kita lakukan saat ini. Untuk tahun 2021, kami bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa S2, baik di bidang informatika maupun di bidang komunikasi. Saat ini kita memberikan kuota sebanyak 130 orang. Jadi mereka harus lulus seleksi yang ada dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kemudian nanti pihak panitia di perguruan tinggi akan melaporkan kepada kami dan kami akan memberikan beasiswa. Kami sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk bidang informatika, misalkan di Universitas Indonesia, kemudian di Universitas di ITS, kemudian di ITB, di UGM. Ini untuk bidang informatika, sedangkan bidang komunikasi di sini ada Universitas Indonesia juga, kemudian di Erlangga, Universitas Andalas, kemudian ada Universitas 11 Maret, dan juga Universitas Hasanuddin maupun di Universitas Sumatera Utara. Kami juga menyediakan untuk yang di luar negeri. Kami bekerjasama dengan beberapa negara untuk beberapa perguruan tinggi. Ini ada 40 orang kuotanya. Lanjut. Jadi misalnya di Universitas 20 di Belanda, itu kita membuka beberapa jurusan seperti MSc in Communication Study, ada MSc in Business Information Technology, dan lain-lainnya. Kemudian juga di Jepang kita kerjasama dengan University of Electrocommunication. Ini khusus untuk master di bidang-bidang yang berkaitan dengan ICT. Kemudian juga dengan Cina, dengan Tsinghua University, itu ada Master of Public Administration. Jadi para mahasiswa atau para dosen atau juga masyarakat itu bisa mendaftarkan program ini, kemudian nanti mereka harus lulus di ujian di masing-masing perguruan tingginya, yang ada yang di Belanda, ada di Hongaria, atau ada yang di Cina. Terus kemudian mereka akan kita berikan beasiswa baik untuk pembayaran SPP maupun untuk hidup di negara tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk program-program, yaitu program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun beberapa akademi yang bersifat pelatihan, dan kita memberikan sertifikasi. Nah, harapan kami program-program ini dapat mendukung dari program dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama untuk program Kampus Merdeka maupun Belajar Merdeka. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Budiarto atas paparan yang disampaikan terkait dengan beasiswa talenta digital dan program beasiswa S2 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik Bapak Ibu yang terhormat, apabila ada pertanyaan terkait dengan paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari Budiarto terkait dari program yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang beasiswa talenta digital dan program beasiswa S2 dalam dan luar negeri Kementerian Kominfo, mohon untuk dapat disampaikan melalui sesi ini. Jadi ini adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan pada sesi ini sebelum kami melanjutkan untuk acara berikutnya. Apakah ada yang mau mungkin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat, atau apabila ada yang langsung mau menanyakan, bisa langsung raise hand. Baik, ini ada dari Harian Kompas, dari Ibu Mediana, silahkan. Halo, selamat pagi Pak Hari sama Prof. Nisam. Punten Pak, kan ini kan untuk 8 akademinya sudah banyak sekali. Nah itu mekanismenya itu seperti apa? Apakah mendaftarkah dari pihak si mahasiswanya atau dari si karyawannya? Kan ada setahun ini kan
600.000 ya. Nah, dari 600.000 itu benar-benar diseleksi kah atau bagaimana, Pak? Lalu kedua, kan disebutnya ini scholarship, berarti itu anggarannya dari Dikti sama Menkominfo atau dari sisi perusahaannya, kayak si Microsoft-nya atau apa gitu, karena saya belum dijelaskan ya tadi. Lalu kemudian nih Pak, ke Pak Hari secara khusus, Pak tadi kan sempat disebutkan bahwa program Digital Talent ini sudah ada sejak 2018. Nah, apakah bisa diceritakan secara dikit aja Pak, untuk hasilnya itu seperti apa gitu? Apakah yang ikut beasiswa ini semuanya langsung harus serap di industri kah atau bisa buka usaha atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediana dari Harian Kompas. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Mohon maaf tadi agak tidak terdengar suaranya karena agak jauh. Namun ini sudah saya dapatkan pertanyaannya dari kolom chat box. Iya, pertanyaan bersama. Mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang untuk disampaikan kembali ya, Ibu ya. Jadi Ya, pertanyaannya sama-sama. adalah mekanisme teknis untuk mengikuti akademi-akademi dari program Digital Talent Scholarship, cara pendaftaran, apakah nanti diusulkan oleh perguruan tinggi atau oleh perusahaan, dan mengingat ini akademi yang berada di bawah program Digital Talent Scholarship ini sangatlah banyak, apakah anggarannya ini dari anggaran negara dan berapa jumlahnya begitu ya Ibu ya? Dan kalau boleh diceritakan juga hasil dari beasiswa talenta digital yang sudah running dari Kementerian Kominfo sejak tahun 2018. Begitu Ibu pertanyaannya? Apakah sudah semua pertanyaan sudah tersampaikan? Sudah Mbak Vina. Baik, terima kasih Ibu. Baik, apakah dari ini selanjutnya mungkin saya langsung sampaikan saja kepada, saya silakan kepada Bapak Hadi Budianto untuk dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Harian Kompas. Jadi para peserta itu bisa langsung mendaftar di websitenya digitaltalent.info.id. Terus kemudian khususnya untuk FGA, PSGA, Pro Academy, ini sekarang kita sedang buka. Jadi masyarakat maupun mahasiswa bisa langsung. Terus kemudian tentunya akan kita seleksi. Ada seleksi administrasi, persyaratan-persyaratan, apakah mereka memenuhi persyaratan tersebut. Karena kita menemukan banyak sekali mereka yang sampai memalsukan KTP ya dalam rangka ikut secara paralel. Jadi kita tidak perkenankan. Jadi dalam satu waktu memang harus satu akademi yang harus diikuti. Selanjutnya kalau dia sudah lulus baru bisa ikut akademi yang lain. Jadi itu tentang pendaftarannya. Terus kemudian untuk tematik akademi, jadi setiap akademi ini agak berbeda di dalam melakukan pendaftaran. Yang bersifat online tentunya langsung ke website ya. Terus kemudian mereka memasukkan persyaratannya. Terus kemudian bila yang tematik akademi ini biasanya langsung kita bekerjasama dengan Pemda, kemudian juga bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat karena untuk tematik akademi ini sasarannya agak berbeda. Misalnya untuk disabilitas itu nggak mungkin kita akan melakukan online, jadi kita laksanakan offline, tapi memang harus mematuhi peraturan-peraturan masa pandemi seperti ini, yaitu prokes ya. Kita selalu menjaga tersebut. Gitu. Terus kemudian tadi disampaikan mengenai anggarannya full dari anggaran negara, dari APBN yang ada di Kementerian Kominfo. Jadi anggaran ini diperuntukkan untuk membayarkan instruktur. Jadi instrukturnya itu kita dari para dosen di perguruan tinggi, kemudian juga untuk membayarkan biaya sertifikasi. Jadi sertifikasi langsung ke perusahaan global ini biasanya biayanya antara 2 sampai 3 juta, itu yang akan kita bayarkan. Terus kemudian tentang pengalaman-pengalaman, karena sudah sejak 2018, jadi pengalaman kami memang kita punya
Pokja untuk memantau pasca pelatihan ini seperti apa sih kondisi dari yang sudah kita latihkan. Jadi ketika kita tanyakan sekitar 2 bulan, 3 bulan mereka belum mendapatkan pekerjaan, kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan seperti soft skill. Jadi waktu itu kita pernah tanya kepada mereka, mereka menjawab kekurangan dalam bahasa Inggris, banyak nggak lolos katanya. Terus kemudian juga waktu wawancara gagal Pak. Akhirnya kita membuat suatu pelatihan bagi mereka untuk tambahan pendidikan. Misalnya kita melatih bagaimana sih cara branding dirinya gitu. Artinya berkomunikasi dengan orang lain seperti apa. Demikian juga kita khususkan bahasa Inggris juga. Jadi ini pemantauan kami setelah mereka melakukan pelatihan. Terus kemudian berdasarkan pengalaman kami juga, mereka tidak hanya yang ikut pelatihan ini terserap ke industri, tetapi juga ada yang mereka buka usaha sendiri. Jadi setelah mereka mendapatkan beberapa pelatihan, terus kemudian mereka punya inovasi, misalnya ada yang membuka print itu, jadi perusahaan untuk ngeprint gitu. Nah, kemudian kita akan berikan beberapa pelatihan, akhirnya mereka membuka online, bagaimana masyarakat bisa minta untuk diprintkan, terus kemudian dia juga perbaiki kalimatnya. Akhirnya sekarang mereka cukup besar gitu, sampai mereka bisa mendirikan, artinya menerima pegawai baru karena sudah kewalahan menerima pesanan tersebut. Nah, ini ada beberapa cerita yang sukses dengan adanya pelatihan-pelatihan yang ini. Terus kemudian mereka juga waktu diajarkan digital entrepreneurship, ini mulai bisa bagaimana menjual ke marketplace gitu. Terus kemudian juga diberi tambahan modal untuk tambahan-tambahan karena manajemen finansialnya itu dapat diketahui oleh, misalnya kalau mereka menggunakan software dari BRI, maka cash flow-nya bisa dilihat. Akhirnya BRI itu memberikan bantuan modal terhadap para masyarakat yang sudah berhasil. Demikian jawaban dari Kompas tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Hari atas jawabannya tadi terkait dengan juga nggak apa-apa. terkait dengan beasiswa talenta digital dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dari Bapak Nizam, apa mungkin ada yang silakan Pak apabila ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Jadi program-program di Kominfo ini sangat bagus dan selaras dengan program Kampus Merdeka kita. Karena di dalam program Kampus Merdeka itu ada yang namanya micro credentials atau studi mandiri, di mana mahasiswa bisa 1 semester sampai 1 tahun intensif mengambil satu pelatihan tertentu. Nah, saat ini kalau di Kementerian Dikbudristek itu dalam bentuk pelatihan misalnya dari Bangkit dengan Google Academy, itu dengan 3.000 mahasiswa. Mereka full 6 bulan tidak mengambil mata kuliah lain selain tentang artificial intelligence atau tentang cloud computing dan sebagainya. Juga dengan Huawei, juga dengan AWS, Amazon Web Service, juga dengan berbagai pemain teknologi global yang lain. Jadi ini sangat selaras dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kominfo. Dan begitu kita akan bisa menghasilkan puluhan ribu talenta digital yang tidak hanya nanti mereka bekerja di industri, tapi juga kita dorong untuk mereka mengembangkan startup menjadi wirausaha baru. Dan untuk itu juga dari Kementerian Dikbudristek sudah menyiapkan program-program untuk kewirausahaannya. Jadi mereka nanti setelah mengikuti pelatihan entah di Kominfo ataupun di Kemendikbudristek, itu bisa nanti mereka menginisiasi startup sebagai bagian dari program Kampus Merdeka juga. Jadi karena mahasiswa punya kesempatan sampai 2 semester sampai 1 tahun untuk mengambil berbagai macam kompetensi tersebut, termasuk juga menginisiasi startup berbasis teknologi digital misalnya. Termasuk juga proyek-proyek yang menjadi semacam capstone design. Jadi adik-adik mahasiswa yang mengikuti program-program pelatihan talenta digital, itu mereka mengerjakan satu proyek yang
itu digunakan oleh mitra, baik itu industri, UMKM, maupun di birokrasi, maupun juga untuk sociopreneurship, kewirausahaan sosial. Jadi ini dengan begitu program ini tidak sekedar menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, tapi betul-betul ada dampaknya, ada impact-nya pada ekonomi, ada impact-nya pada penguatan UMKM, ada impact-nya pada pembangunan desa dan sebagainya. Seperti diketahui saat ini Kemendikbudristek juga Dikti sudah membuat MOU dan PKS dengan banyak sekali kementerian, 17 kementerian untuk kita hilirkan tadi program-program Kampus Merdeka, terutama di dalam salah satunya di dalam pengembangan talenta digital ini untuk bisa melink ke berbagai sektor teknis, baik itu untuk kelautan perikanan, baik itu untuk pertanian, baik itu untuk pembangunan desa, untuk pariwisata, untuk usaha kecil menengah, ekonomi kreatif, dan perhubungan, transportasi, dunia konstruksi, dunia industri, dan sektor-sektor yang lain, termasuk juga tentunya nanti sektor telekomunikasi dan teknologi informasi atau informatika. Demikian Mbak Mediana. Baik, terima kasih kepada Bapak Nizam atas tambahan yang disampaikan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Ahmad Amarullah. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Pada Dr. Ahmad Amarullah, apakah ada pertanyaan yang mau kami sampaikan? Ya, selamat siang. Kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi kami, Pak, dari UMT itu sudah menyelenggarakan program peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia di Taiwan dengan memberikan pelatihan tata boga. Namun kami kesulitan untuk mengakses, ya katakanlah bantuan untuk sertifikasi kompetensi di bidang tata boga. Apakah program yang sudah kami lakukan ini kami bisa mengajukan beasiswanya untuk pekerja migran tersebut? Untuk diketahui, peserta yang ikut itu sekitar 120 orang di bidang tata boga, kuliner, dan barista. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan diajukan untuk Bapak Nizam. Silakan kepada Bapak Nizam untuk dapat menjawab, Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Amrullah. Jadi saya rasa sangat bagus sebagai satu bentuk kegiatan kampus untuk kepeduliannya terhadap pekerja migran. Ini antara lain bisa diajukan nanti melalui misalnya Kedereka, di mana itu adalah bentuk sharing ya, kemitraan antara kampus dengan mitra-mitranya. Misalnya nanti untuk pekerja migran itu ada mitra entah dari NGO atau mungkin dari industri atau dari pemerintah setempat, itu bisa dimintakan pendanaan melalui matching fund. Pendanaan yang lain tentu melalui PKM, pengabdian kepada masyarakat, karena ini merupakan bagian dari social responsibility perguruan tinggi. Jadi itu dua yang saya lihat peluangnya untuk pendanaan yang saat ini sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Baik, terima kasih kepada Bapak Nizam. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang disampaikan melalui kolom chat box, yaitu dari Ibu Nurul Fathia Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ini ada pertanyaan yang sama juga terkait program DLA yang disampaikan oleh Pak Iskandar Siregar. Jadi pertanyaannya, apakah DLA diperbolehkan untuk pimpinan ormas yang berbasis massa signifikan? Dan pertanyaan yang lain juga terkait dengan program DLA. Program DLA untuk pimpinan perguruan tinggi, apakah harus dekan atau kepala unit di bidang komunikasi atau informasi atau teknik informatika? Dan apabila diperbolehkan, mohon kami untuk diberikan informasi lebih lanjut terkait akses pelatihan tersebut di alamat situs yang mana. Baik, berikutnya kami sampaikan, kami serahkan kepada Bapak Hari dapat
menjawab pertanyaan terkait dengan program DLA. Posisi mic-nya masih mute, Pak Kabadan. Pak Kabadan, izin. Mic-nya masih mute. Oke, terima kasih untuk penjelasan program Digital Leadership Academy. Memang untuk yang tahun-tahun yang lalu, kita bisa memberangkatkan para peserta ini ke luar negeri. Tapi dengan adanya pandemi, ini kami mengalami kesulitan. Jadi program DLA yang ada saat ini nanti akan bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti kayak Lemhanas, ya. Terus kemudian para peserta tentunya nanti akan kita berikan studi bandingnya itu di dalam negeri. Terus kemudian bagaimana cara mengikutinya, nanti kita akan berkirim surat. Jadi berbeda dengan peserta-peserta yang ada akademi yang lain. Jadi khusus untuk Talent Scouting Academy dan Digital Leadership Academy, kami akan berkirim surat kepada para pimpinan lembaga. Kemudian kita juga akan lampirkan prosedur-prosedur bagaimana cara mengikuti, kemudian ada persyaratan-persyaratan administrasi. Jadi nanti silakan ditunggu Bapak Ibu, kami akan berkirim surat langsung baik untuk program Talent Scouting Academy maupun untuk Digital Leadership Academy. Demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hari atas penjelasannya terkait dengan program Digital Leadership Academy, adalah salah satu akademi di bawah Digital Talent Scholarship. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengundang kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan di siang ini untuk dapat mengikuti sesi foto virtual bersama. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu yang masih menutup screen video Zoom-nya untuk dapat membuka videonya untuk dapat mengikuti sesi foto virtual bersama. Kepada para panitia yang akan mengambil sesi foto virtual, kami mohon untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengambil sesi foto virtual. Baik, ini sudah pada mulai untuk membuka video Zoom-nya. Bagi yang masih menutup, kami undang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini, untuk dapat membuka video screen Zoom-nya, agar kita semua dapat mengikuti sesi foto virtual. Ini saya lihat di sini ada 18 screen ya, untuk dapat difoto secara virtual. Baik. Pada hitungan 3, 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya kepada panitia kami mohon untuk dapat difasilitasi untuk foto berikutnya. Sudah cukup, Mbak Vina. Ada 18 screen. Jadi lumayan agak ada waktu untuk sesi foto virtual bersama ini. Baik. Yang di bagian belakang masih ada beberapa yang masih belum membuka untuk video Zoom-nya. Saya mohon untuk dapat dibuka. Mohon izin, Mbak Vina, sudah selesai pengambilan gambarnya. Baik,
Oke, baik. Terima kasih kepada para panitia yang sudah melakukan screen capture untuk sesi foto virtual bersama untuk acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Baik, kita sudah sampai di akhir kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.